Di video kali ini kita akan belajar tentang elips ya dari buku paket halaman 40 sampai dengan 48. Nah, kita awali dengan definisi dari elips. Apa sih yang dimaksud dengan elips ya? Elips adalah kumpulan titik-titik dalam bidang datar yang jumlah jarak kedua titik tertentu selalu sama. Nah, kedua titik tersebut disebut dengan titik fokus ya, seperti pada gambar 1.27 bahwa fokus ditunjukkan dengan titik F1 dan F2. Ini F2, yang di sini F1. Mungkin kalimat di sini agak sedikit membingungkan ya untuk dipahami. Mungkin ini akan saya modifikasi sedikit. Saya pakai warna hijau aja. Jadi elips adalah kumpulan titik-titik dalam bidang datar yang jumlah jarak, nah ini saya sisipkan ya, yang jumlah jarak antara titik-titik tersebut terhadap kedua titik tertentu ya, yang adalah titik fokus itu selalu sama. Nah, jadi maksudnya begini. Misalkan di sini saya punya titik P, kemudian di sini saya punya titik Q ya. Jarak antara titik P ke F1 ini sebut saja D1. Lalu jarak antara titik P ke F2 ini sebut saja D2 ya. Ini D1, kemudian ini D2. Lalu di sini kita punya titik Q. Nah, titik Q ini koordinatnya taruhlah supaya beda dengan yang ini ya, X2, Y2. Lalu ini kita ukur jaraknya ya. Jarak antara titik Q ke titik F1 ini sebut saja S1. Kemudian jarak antara titik Q ke F2 ini sebut saja S2. Nah, sesuai dengan definisi dari elips ya, maka nanti berlaku D1 ditambah D2 itu pasti sama dengan S1 ditambah dengan S2 dan seterusnya ya. Ini berlaku untuk seluruh titik ya, selama titik-titik tersebut berada pada elips gitu ya. Kemudian poin penting yang kedua adalah kalau kita berbicara tentang elips, berarti nanti yang namanya elips itu pasti punya dua titik fokus ya. Di sini ada F1, kemudian di sini ada F2 ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini unsur-unsur elips berdasarkan gambar 1.28 ini gambarnya ya. Dapat diketahui unsur-unsur dari pembentukan elips diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pada elips terdapat dua sumbu, yaitu ada yang disebut sebagai sumbu utama ya. Pada gambar 1.28 adalah garis yang terletak pada sumbu X nih ya. Ini disebut sebagai sumbu utama. Dan sumbu sekawan ya, pada gambar 1.28 adalah garis yang terletak pada sumbu Y. Jadi ini adalah sumbu utama, kemudian ini adalah sumbu sekawan. Atau ini disebut sebagai sumbu mayor, ini disebut sebagai sumbu minor. Disebut mayor karena lebih panjang ya, kemudian disebut minor ini karena lebih pendek gitu ya. Oke, ini saya pikir sudah jelas ya. Kemudian poin yang kedua, titik fokus elips pada gambar 1.28 yaitu titik F1. Di sini koordinatnya adalah min C, 0 dan F2 ya, koordinatnya adalah C, 0. Lalu poin yang ketiga, titik pusat elips adalah titik tengah kedua fokus elips ya. Ini fokus pertama, ini fokus kedua. Nah, titik pusat itu tepat berada di pertengahan antara F1 dan F2. Nah, ini kita lanjutkan. Jadi pada gambar 1.28 adalah titik tengah antara F1 min C, 0 dan F2 C, 0. Yaitu kebetulan di sini terletak di pusat koordinat yaitu 0,0. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan poin yang keempat ya. Di sini ada istilah sumbu vokal. Jadi kalau vokal ini pakai F ya, bukan pakai V. Jadi vokal itu dari kata fokus sebenarnya. Jadi sumbu vokal adalah garis lurus yang menghubungkan kedua titik fokus elips yang pada gambar 1.28 ya. Ini sudah saya pindah ke sini gambarnya, yaitu garis penghubung antara F1 dan F2. Ya, ini adalah F1, ini F2, kemudian tarik garis, maka inilah yang disebut sebagai sumbu vokal ya. Jelas ya. Kemudian poin yang kelima.
Nah, ini ada titik puncak elips ya. Adalah dua titik pada perpanjangan sumbu fokus atau sumbu fokal yang membentuk elips. Jadi pada gambar 1.28 yaitu di sini ada min A, kemudian di sini A. Ini mestinya koordinatnya adalah min A, 0 ya. Kemudian yang di sini adalah A, 0. Nah, kemudian ini juga disebut sebagai titik puncak ya Dek ya. Nah, ini mestinya bukan dua titik melainkan 4 titik ini mestinya. Jadi di sini koordinatnya adalah 0, B. Kalau yang di sini koordinatnya adalah 0, negatif B ya. Jadi ini adalah titik puncak dari elips. Oke, lanjut ke poin nomor 6. Sumbu mayor ya. Nanti ada sumbu minor mestinya. Sumbu mayor merupakan sebuah sumbu yang melalui dua titik fokus dan lebih panjang dari sumbu minor. Pada gambar 1.28 adalah sumbu min A. Nah, dari min A, 0 tarik garis ke titik A, 0. Nah, garis penghubung antara min A, 0 terhadap A, 0 ini adalah sumbu mayor ya, sumbu yang panjang. Nah, kemudian poin nomor 7. Nah, ini ada istilah sumbu minor ya, ada sumbu yang lebih pendek. Nah, sumbu pendek ya, sumbu pendek itu bukan gampang marah, tapi maksudnya panjangnya itu lebih pendek ya dibandingkan dengan sumbu mayor. Jadi sumbu minor yaitu garis lurus melalui pusat elips dan tegak lurus sumbu mayor. Jadi kalau ini adalah sumbu mayor ya, maka ini adalah sumbu minor. Nah, sumbu minor ini tegak lurus terhadap sumbu mayor. Sumbu minor lebih pendek jika dibandingkan dengan sumbu mayor. Pada gambar 1.28 ya, kembali ini sudah saya copy di sini, merupakan ruas garis min BB atau di sini 0, negatif B, yang di atas ini 0, B. Nah, ruas garis penghubung antara 0, min B terhadap 0, B ini disebut sebagai sumbu minor. Lalu yang ke-8 ada istilah latus rectum atau focal chord ya. Adalah garis yang melalui salah satu titik fokus dan tegak lurus dengan sumbu mayor. Pada gambar 1.28 adalah garis KL dan garis MN. Perhatikan, ini adalah garis KL ya, garis KL ini melalui F1. Ini disebut sebagai latus rectum ya. Kemudian garis yang kedua MN ini melalui titik fokus F2. Ini juga disebut sebagai latus rectum. Nah, panjang latus rectum rumusnya adalah mutlak dari KL atau mutlak dari MN. Ini maksudnya yang kita ambil adalah nilai positifnya ya. Rumusnya adalah 2B kuadrat dibagi dengan A ya. Jadi panjangnya KL itu sama dengan panjangnya MN sama dengan 2B kuadrat dibagi dengan A ya. Jadi A-nya itu kan ada di sini diketahui ini sekian. Kemudian B-nya juga diketahui di sini sekian. Nanti tinggal dimasukkan ke rumus 2B kuadrat dibagi dengan A, maka kita bisa menghitung berapa panjang latus rectum dari elips ya. Kemudian kalau kita lanjutkan dengan koordinat titik K ya, titik K koordinatnya adalah absisnya itu min C ya. Kemudian ordinatnya adalah min B kuadrat per A. Jadi ini kalau kita tarik garis ya, kemudian sampai memotong dengan sumbu Y. Nah, di sini itu berpotongan dengan min B kuadrat per A ya. Kalau yang atas ini tarik garis. Nah, di sini berpotongan dengan B kuadrat per A. Nah, dari mana? B kuadrat per A, di sini min B kuadrat per A ya. Ini panjangnya sama ya Dek ya. Ini panjangnya sama, yang beda hanya tandanya saja. Ya dari sini kan 2B kuadrat per A itu adalah panjangnya KL. Nah, ini kan separuhnya, ini setengahnya ya kan. Berarti kan setengah kali 2B kuadrat per A itu ya sama dengan B kuadrat dibagi dengan A. Maka di sini panjangnya B kuadrat per A, yang di sini panjangnya juga B kuadrat per A. Negatif itu hanya mau menunjukkan bahwa ini terletak di bawahnya pusat koordinat ya. Ini area negatif, yang di sini adalah area positif gitu. Demikian juga dengan M dan N ya. Kalau M ini koordinatnya adalah
C, B kuadrat per A. Nah ini sama ya, kita pakai warna hijau aja. Nah oke, kemudian untuk titik N berarti di sini koordinatnya adalah C, min B kuadrat per A ya. Saya pikir ini sudah bisa dipahami ya Dek ya, atau ini kalau mau kita baca juga boleh ya. Puncak elips yaitu min A ya, kemudian di sini ada A, lalu di sini ada B, di sini min B gitu. Kemudian fokus elips ini koordinatnya adalah min C, 0 ya, ini untuk F1. Kemudian untuk F2 di sini adalah C, 0. Nah, ini keliru ya, ini kebalik. Tapi nggak masalah ya. Kemudian sumbu mayor itu dari sini ke sini, dari min A, 0 sampai A, 0. Lalu sumbu minor itu adalah dari sini ke sini, dari 0, min B sampai 0, B. Lalu pusat elips ya, kebetulan di pusat koordinat ya, berimpit dengan pusat koordinat yaitu 0, 0. Lalu latus rektum yaitu panjang garis KL dan panjang garis MN ya. Latus rektumnya ada 2 karena fokusnya juga ada 2 gitu ya. Nah sekarang kita lanjutkan dengan proses penurunan persamaan elips ya. Ini nanti agak lumayan melelahkan ini ya. Baik, kita ke poin nomor 1 yaitu persamaan elips dengan pusat di O 0, dan sumbu mayornya adalah sumbu X. Ini mungkin maksudnya adalah sumbu mayornya terletak pada sumbu X. Nah perhatikan gambar 1.29 ini gambarnya. Ditunjukkan bahwa fokus F1 ya, koordinatnya adalah min C, 0. Kemudian fokus F2 koordinatnya di sini adalah C, 0. Lalu sumbu mayor terletak pada sumbu X ya. Jadi sumbu mayor itu adalah sumbu yang panjang. Ini terletak di sumbu X. Lalu pusat elips ya terletak pada O 0, dan jumlah jarak titik sembarang Px, Y terhadap kedua fokus itu sama dengan 2A. Nah ini penting ini ya. Jadi yang ini tuh penting. Nah ini saya beri tanda. Ini berkaitan dengan apa yang sudah kita bahas di awal-awal tadi. Jadi definisi dari elips. Jadi jarak antara titik sembarang ya pada elips titik P terhadap titik fokus ya. Ini kalau dijumlahkan. Jadi misalkan di sini P ke F2 ini kita beri simbol D2. Lalu P ke F1 ini kita beri simbol D1. Nah, nanti berlaku D1 ditambah D2 itu konstan. Ini sesuai dengan definisi elips. Nah, di sini kita tahu bahwa D1 ditambah D2 itu ternyata nilainya itu sama dengan 2A. Jadi pasti bernilai sama dengan 2A. Nah ini penting ya, jadi harus diingat-ingat. Ini hanya berlaku pada elips. Nah karena titik P, X, Y terletak pada elips sehingga diperoleh, nah ini sebenarnya sama ya. Jadi F1P tadi kan kita simbolkan sebagai D1. Lalu ditambah F2P ini kita simbolkan sebagai D2. Nah ini sama dengan 2A. Selanjutnya untuk menghitung D1 dan D2, di sini kita bisa menggunakan rumus jarak titik ke titik. Jadi dulu sudah pernah kita pelajari ya. Misalkan di sini kita punya titik A koordinatnya X1, Y1. Lalu di sini kita punya titik B X2, Y2. Nah, jaraknya AB ya, jaraknya AB atau panjangnya AB itu akan sama dengan ini rumusnya ya. Akar dalam kurung X2 dikurang X1 kuadrat ditambah dalam kurung Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Nah nanti kita akan gunakan rumus ini ya. Sebagai contoh untuk F1P ya, F1P berarti titik P X, Y kemudian F1 min C, 0. Maka panjangnya F1P itu akan sama dengan akar dari X dikurangi negatif C, berarti X ditambah C di kuadrat, kemudian ditambah Y dikurangi 0 kuadrat ya. Lalu dengan cara yang sama untuk F2P ya, rumusnya adalah akar dari X dikurangi dengan C di kuadrat ditambah Y dikurangi 0 kuadrat ya. Ini sama dengan 2A. Kemudian ini kita pindah
ke ruas kanan ya. Jadi semula di sini plus. Nah, ini jadinya minus sekarang. Jadi akar X min C kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 2A dikurangi akar X plus C kuadrat ditambah dengan Y kuadrat ya. Ingat, tujuan kita di sini adalah menemukan persamaan pembuat elips ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini sudah saya copy di sini ya. Nah, ini sama ya. Jadi ini sudah saya pindahkan di sini. Lalu dengan mengkuadratkan persamaan tersebut maka diperoleh ya, jadi ruas kiri dikuadrat, ruas kanan dikuadrat. Yang ruas kiri berarti tanda akarnya, ini kan akarnya keseluruhan. Nah, berarti tanda akarnya itu hilang, tinggal dalamnya saja ditulis di sini. Kemudian untuk yang di ruas kanan berarti di sini kita menggunakan rumus bentuk aljabar, yaitu P dikurangi Q kuadrat itu sama dengan P kuadrat dikurangi 2PQ ditambah Q kuadrat ya kan. Jadi P nya itu sama dengan 2A, kemudian Q nya itu sama dengan akar X plus C kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, kita pakai di sini ya. Berarti P kuadrat, nah 2A dikuadrat itu sama dengan 4A kuadrat dikurangi 2PQ, berarti dikurangi 2 kali 2A kali akar X plus C kuadrat plus Y kuadrat. Nah, jadinya seperti ini ya. Kemudian ditambah Q kuadrat. Jadi nanti akarnya di sini itu akan hilang. Nah, maka ini dalamnya akar ini ya, X plus C kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Nah, ini saya pikir sudah sangat jelas sekali ya. Langkah selanjutnya di sini Y kuadratnya ini bisa kita coret ya, karena kan keduanya saling meniadakan. Nah, seperti ini ya. Lalu bentuk X min C kuadrat ini bisa kita jabarkan ya, sama seperti ini. Jadi X kuadrat dikurangi 2 kali X kali C yang ini, lalu ditambah dengan C kuadrat. Selesai yang ruas kiri. Sekarang kita geser ke ruas kanan ya. Ini sama. Nah, ini sama ya, sama kayak atasnya. Kemudian di sini ada bentuk kuadrat, yaitu X plus C kuadrat. Ini kalau dijabarkan jadinya begini, X kuadrat ditambah 2 kali X kali C atau 2CX ya, dibalik ditambah dengan C kuadrat. Jadi nanti kita akan sering menggunakan bentuk aljabar P plus Q kuadrat itu sama dengan P kuadrat plus 2 PQ ditambah Q kuadrat ya. Kemudian di sini yang bisa kita coret ya, yaitu yang pertama adalah C kuadrat. Terus mana lagi nih? X kuadrat. Ini bisa dicoret ya. Oke, ini sepertinya sudah tidak ada yang bisa dicoret lagi. Nah, di sini ada min 2CX ya di kiri, tetapi di kanan di sini ada plus 2CX. Nah, ini hati-hati, ini tidak boleh dicoret ya, karena keduanya tidak saling meniadakan. Yang boleh ini adalah digabungkan. Nah, jadi maksudnya minus 2CX ini nanti digabungkan dengan plus 2CX. Jadi boleh min 2CX nya dipindah ke kanan ya. Jadi 2CX ditambah 2CX hasilnya adalah 4CX ya kan. Jadi hasilnya 4CX, kemudian nanti ditambah 4A kuadrat ya. Lalu min 4A kali akar X plus C kuadrat plus Y kuadrat, ini seluruhnya dipindah ke kiri. Nah, jadinya plus ya. Lalu nanti kalau dibalik hasilnya itu seperti ini. Nah, atau supaya nggak bingung, saya akan tuliskan aja ya Dek ya. Jadi min 4A ini saya pindah ke kiri ya. Jadinya plus 4A, atau ini saya geser aja, khawatir nggak cukup ya. Jadi 4A dikalikan akar ya X ditambah C kuadrat plus Y kuadrat. Nah, ini pindah ke ruas kiri dulu ya. Kemudian ini sama dengan 4A kuadrat yang ini, lalu ditambah 2CX yang ini, kemudian ditambah 2CX yang itu. Nah, yang di ruas kiri pindah ke kanan ya kan. Berarti di sini plus 2CX. Nah, ini sudah mulai kelihatan ya. Ini 4A kuadrat ditambah 4CX. Nah, baru kemudian ini saling ditukar tempat. Ini dipindah seluruhnya ke ruas kiri.
Nah, jadilah seperti ini. Kemudian yang ini dipindah ke ruas kanan, jadilah di sini gitu ya. Karena dua-duanya dipindah ya sudah, tandanya tidak perlu kita ubah gitu ya. Oke, selanjutnya di sini ada 4, 4, 4. Nah, ini berarti 4-nya kan boleh dicoret ya. Jadi ruas kiri dan ruas kanan ini seluruhnya dibagi dengan 4. Maka nanti kita akan dapatkan cx ditambah a kuadrat sama dengan a kali akar x plus y kuadrat ditambah dengan y kuadrat. Selanjutnya kuadratkan kembali persamaan ini ya. Maka kita akan peroleh jadi ruas kiri ini di kuadrat ya. Lalu ruas kanan ini juga di kuadrat. Kalau ruas kiri di kuadrat, nah kembali kita gunakan bentuk ini ya, p kuadrat ditambah 2pq plus q kuadrat. Jadi nanti yang menjadi P-nya itu adalah Cx, kemudian yang menjadi Q-nya itu adalah A kuadrat. Berarti kalau P kuadrat ya C kuadrat X kuadrat ya, kemudian ditambah 2PQ ya berarti ditambah 2 kali Cx kali A kuadrat, atau ini kalau kita tata 2A kuadrat kali Cx ya, kemudian ditambah Q kuadrat yang ini tadi. Nah, berarti ditambah A kuadrat dikuadratkan, itu akan sama dengan A pangkat 4. Oke, jelas ya. Kemudian yang di ruas kanan ini kita kuadratkan juga, berarti nanti jadinya ini A kuadrat ya, kemudian dikalikan dengan ini bentuk akar dikuadratkan, maka akarnya hilang. Nah, tinggal dalamnya aja ini ya, tinggal tulis ulang di sini ya, jelas ya. Kemudian ini tulis ulang juga. Ini kan sama persis ya, sama plek ini. Nah, kemudian di sini ini dijabarkan dulu. Jadi x plus c kuadrat ya, ini kan ada kurung. Nah, ini dijabarkan dulu. X plus c kuadrat itu kalau kita jabarkan, saya pakai warna ungu ya. Jadinya adalah x kuadrat ditambah 2cx ditambah c kuadrat ya, kemudian nanti ditambah y kuadrat. Nah, kemudian a kuadrat ini kita kali masuk satu persatu, sehingga kita akan peroleh seperti ini ya, a kuadrat kali x kuadrat ya kan, kemudian ditambah 2 kali a kuadrat kali cx yang ini, lalu ditambah a kuadrat kali c kuadrat yang ini, ditambah a kuadrat kali y kuadrat yang ini ya, jelas jadi ya. Oke, coba kita cek kira-kira mana yang bisa kita coret. Jadi yang bisa kita coret itu yang sama ya, tandanya juga harus sama. Nah, berarti di sini yang bisa kita coret itu adalah 2a kuadrat cx yang kiri dan 2a kuadrat cx yang kanan. Terus mana lagi nih? Oke, ini sepertinya sudah tidak ada yang bisa kita coret jadi ya. Nah, maka ini tinggal tulis ulang, ini c kuadrat x kuadrat ditambah a pangkat 4 sama dengan ini a kuadrat x kuadrat ya kan, kemudian ditambah a kuadrat c kuadrat ditambah a kuadrat kali y kuadrat. Nah, langkah selanjutnya adalah di sini ada a pangkat 4 ya, kemudian untuk a kuadrat c kuadrat, nah ini bisa kita pindah ke kiri. Nah, ini kita pindah ke kiri. Jadi kalau di buku ini langsung gitu ya, jadi mungkin agak sedikit membingungkan. Jadi a pangkat 4 ya, saya tuliskan di sini a pangkat 4, kemudian dikurangi a kuadrat c kuadrat ya, ini pindah ke kiri kan jadinya minus ya. Kemudian ini sama dengan a kuadrat y kuadrat ya, a kuadrat x kuadrat yang ini. Nah, tinggal tulis ulang, kemudian ditambah a kuadrat y kuadrat yang ini ya, kemudian dikurangi dengan c kuadrat x kuadrat. Nah, ini c kuadrat x kuadrat pindah ke kanan jadinya minus nih ya, sampai sini bisa dipahami ya. Kemudian yang ruas kiri dulu, ini ada bentuk a pangkat 4 min a kuadrat c kuadrat, berarti kan a kuadratnya ini bisa kita keluarkan gitu ya. Nah, kita keluarkan berarti a kuadrat kali dalam kurung ini a kuadrat dikurangi dengan c kuadrat. Nanti kalau dikali masuk nih a kuadrat kali a kuadrat tuh a pangkat 4 ya kan. Kemudian a kuadrat kali min c kuadrat itu sama dengan min a kuadrat c kuadrat. Nah, ini kan persis nih tuh ya.
Lalu sekarang yang di ruas kanan. Nah, di ruas kanan ya. Yang bisa kita keluarkan berarti di sini adalah X kuadrat ya. Jadi ini dengan ini. Nah, ini suku yang ini dengan suku yang di sini. Atau saya beri tanda aja ya. Nah, ini dengan ini ya. X kuadratnya itu kan sama, berarti bisa kita keluarkan ya. Jadi di sini X kuadrat ya. Nah, ini X kuadrat dalam kurung A kuadrat dikurangi dengan C kuadrat, lalu jangan lupa ini ditambah A kuadrat kali Y kuadrat ya. A kuadrat kali Y kuadrat. Tuh kan sama persis dengan ini ya. Sampai sini bisa dipahami ya Dek ya. Nah, sekarang coba Dedek perhatikan persamaan yang terakhir yang sudah kita dapatkan ya. Di sini ada bentuk A kuadrat min C kuadrat. Ini juga ada bentuk A kuadrat min C kuadrat. Nah, coba kita lanjutkan ya. Karena A kuadrat min C kuadrat nilainya selalu tetap. Nah, ini penting ya. Kemudian di buku dikatakan, misalkan A kuadrat min C kuadrat sama dengan B kuadrat. Nah, adik-adik, pada elips selalu berlaku A kuadrat min C kuadrat itu sama dengan B kuadrat ya. Pasti berlaku seperti ini, sehingga lebih baik kata misalkan ini kita coret saja ya. Kemudian untuk A lebih besar daripada B, maka ya ini sudah saya copy persamaan yang tadi yang terakhir ya. Jadi A kuadrat min C kuadrat ya tinggal kita ganti dengan B kuadrat. Nah, ini kita ganti dengan B kuadrat, ini juga kita ganti dengan B kuadrat, sehingga kita akan dapatkan A kuadrat kali B kuadrat ya sama dengan X kuadrat kali B kuadrat ditambah, ini tinggal tulis ulang ya, A kuadrat kali Y kuadrat. Atau dapat pula ditulis dengan, ini tinggal ditukar tempat ya, tinggal diputar aja ini. Nah, ini X kuadrat kali B kuadrat plus A kuadrat kali Y kuadrat sama dengan A kuadrat kali B kuadrat. Nah, sebenarnya ini juga sudah merupakan persamaan elips yang kita cari ya. Coba kita lanjutkan. Nah, selanjutnya persamaan tersebut kita bagi dengan A kuadrat B kuadrat, sehingga menjadi ya ruas kiri dibagi A kuadrat B kuadrat, ruas kanan kita bagi dengan A kuadrat B kuadrat. Oke, kita fokus di ruas kiri dulu ya. Untuk suku pertama berarti ini yang bisa kita coret itu adalah B kuadratnya. Maka kita dapatkan X kuadrat per A kuadrat. Lalu suku kedua yang sama kita coret yaitu A kuadrat. Maka kita peroleh Y kuadrat per B kuadrat. Kemudian untuk untuk ruas kanan A kuadrat kali B kuadrat dibagi A kuadrat kali B kuadrat ya sama dengan 1. Nah, ini juga merupakan persamaan elips ya. Jadi persamaan elips itu bisa berbentuk X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Atau bisa juga seperti ini tadi. Nah, jadi bentuk persamaan yang ini disebut dengan persamaan elips dalam bentuk baku. Oke, ini hukumnya wajib untuk diingat-ingat ya. Baik, kita lanjutkan. Untuk memahami unsur-unsur tersebut pada elips. Jadi maksudnya unsur-unsur di sini kan ada A, kemudian ada B. Nah, kita dapat melihat pada gambar 1.30 ini gambarnya ya. Gambar ini sebenarnya mirip sekali dengan gambar elips di awal-awal yang tadi sudah kita bahas bersama ya. Hanya saja tadi tidak muncul koordinatnya, sekarang ini sudah mulai dimunculkan satu persatu. Oke. Nah, ini gambarnya saya copy di sini ya supaya mudah. Adapun unsur elips dengan persamaan X kuadrat B kuadrat dan seterusnya ya. Di antaranya adalah sebagai berikut. Poin yang pertama yaitu fokus elips adalah plus minus C, 0. Jadi ingat yang namanya elips itu selalu memiliki dua buah titik fokus. Ini fokus yang pertama min C, 0. Kemudian ini adalah fokus yang kedua yaitu C, 0. Oke, ini kalau di sini dibalik ya, ini F2, ini F1. Nah, ini enggak masalah, hanya simbol saja. Yang jelas fokus elips itu selalu ada 2 plus minus C, 0. Ya, ini koordinatnya. Dengan C kuadrat pasti sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat ya. Yang mana A ya, A itu dari sini ke sini. Nah, ini adalah
jarak antara titik puncak yang searah dengan sumbu X yang searah dengan sumbu mayor terhadap pusat elips. Kemudian yang namanya B, ya, dari sini ke sini boleh, dari sini ke sini boleh. Itu adalah jarak titik puncak yang searah dengan sumbu Y yang searah dengan sumbu minor. Nah, C kuadrat, ya. Jadi C kuadrat itu nilainya sama dengan A kuadrat dikurangi dengan B kuadrat. Yang panjang dikuadratkan dikurangi dengan yang pendek dikuadratkan. Gitu cara menghafalkannya, ya. Itu untuk menghitung absis dari titik fokus sebuah elips. Kemudian yang kedua, pusat elips terletak pada titik pusat koordinat, ya. Ini tepat berada di 0,0 untuk kasus ini, ya. Kemudian yang kedua, puncak elips adalah titik plus minus A,0. Nah, ini mestinya kurang, ya. Dan plus minus kok plus minus 0, ya. Jadi 0, plus minus B. Nah, ini mestinya bukan B,0, ya. Ini mestinya 0, B. Ini kebalik ini, ya. Jadi ini saya coret aja supaya tidak membingungkan. Ini 0, B. Kalau yang di bawah ini B aksen berarti 0, negatif B. Nah, ini adalah puncak elips, ya. Puncak elips yang terletak pada sumbu mayor dan terletak pada sumbu minor. Kemudian poin yang keempat, ya, ini poin 2 beres, ketiga beres. Sekarang poin yang keempat, panjang sumbu mayor atau sumbu panjang adalah 2A. Jadi kalau dari sini ke sini itu kan panjangnya A, karena koordinatnya titik A itu adalah A,0. Ya, karena dari sini ke sini itu sama dengan dari sini ke situ. Berarti kalau ini A, itu juga A. Ya kan? Maka panjang sumbu mayor dari A aksen ke A itu ya sama dengan 2 kali A. Sedangkan panjang sumbu minor, ya, sumbu pendek adalah 2B, ya. Dari sini ke sini B, dari sini ke situ B. Berarti totalnya sama dengan 2B. Gitu, ya. Jelas, ya. Kemudian nah ini poin yang kelima, ini ada hal baru, yaitu eksentrisitas atau E dari sebuah elips adalah suatu ukuran untuk menentukan seberapa melengkungnya sebuah elips. Nah, untuk menentukan eksentrisitas sebuah elips dapat dilakukan dengan cara atau dengan rumus, ya. E itu sama dengan C per A. Nah, ingat tadi C kuadrat itu adalah A kuadrat dikurangi B kuadrat. Berarti kalau yang kita butuhkan di sini adalah C, maka tinggal ini di akar, ya. Akar A kuadrat dikurangi dengan B kuadrat dibagi dengan A, gitu. Kemudian poin yang keenam, persamaan garis direktris, ya. Ini langsung aja dihafalkan. X sama dengan A kuadrat per C atau X sama dengan min A kuadrat per C. Jadi garis direktris itu mestinya ada di sini, ya. Ini yang negatif. Negatif A kuadrat per C, ya. Dan A kuadrat per C yang di sini, ya. Lalu di sini ada panjang latus rectum. Nah, latus rectum, ya, itu adalah jarak antara, nah ini maksudnya. Jadi ini kalau digambar gitu, ya. Tadi di sini K, ini L gitu kan, kalau di awal-awal tadi. Kemudian di sini M, kemudian di sini N. Nah, panjang latus rectum, ya, itu adalah jarak antara titik K ke L, jarak antara titik M ke N, yang mana KL dan MN itu adalah garis yang sejajar dengan sumbu minor, sejajar dengan sumbu Y. Dia harus melalui titik fokus. Nah, rumusnya adalah 2B kuadrat dibagi dengan A. Ya, B-nya ada, ini kan B-nya ada, A-nya juga pasti ada. Maka kita bisa menentukan, bisa menghitung berapa panjang latus rectumnya. Gitu, ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan ayo berdiskusi. Setelah kita memahami proses dalam menentukan persamaan elips dengan pusat di O 0,0 dan sumbu mayor, ya, sumbu panjang terletak pada sumbu X, dapatkah kelompok kalian menunjukkan persamaan elips untuk yang pertama? Pusat elips berada di titik O 0,0, tetapi sekarang sumbu mayor terletak pada sumbu Y.
Kemudian di sini ada 2 pertanyaan lagi. Nah, adik-adik, untuk menjawab pertanyaan nomor 1, 2, dan 3, kita tidak akan lagi melakukan penurunan rumus ya, seperti yang barusan kita bahas. Tetapi di sini kita akan mencoba untuk menjawab pertanyaan nomor 1, 2, dan 3, yaitu dengan mengacu ke bentuk persamaan elips yang tadi sudah kita bahas. Nah, ini adalah persamaan elips horizontal. Ini disebut sebagai elips horizontal, yaitu ketika sumbu mayornya itu terletak di sumbu X. Nah, atau saya tulis lagi di sini ya. Mungkin ini saya bersihkan dulu. Nah, kemudian ini adalah gambar elips horizontal, ya. Kemudian tadi di sini pusatnya adalah di 0,0. Nah, elips horizontal ya, sumbu mayor terletak di sumbu X, persamaannya adalah X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Ya. Jadi A itu identik dengan sumbu mayor, kemudian B itu identik dengan sumbu minor. Karena kita tahu panjang sumbu mayor itu sama dengan 2A, panjang sumbu minor ya itu sama dengan 2B. Berarti A itu adalah setengah panjang sumbu mayor, kalau B itu setengah kali panjang sumbu minor, atau singkatnya A itu berhubungan dengan sumbu panjang ya, B itu berkaitan dengan sumbu pendek atau sumbu minor. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu ketika ada elips yang pusatnya berada di 0,0 tetapi sumbu mayornya sekarang terletak pada sumbu Y. Nah, ini sumbu mayor ya. Jadi di sini pusatnya tetap ya. Nah, ini ada di koordinat 0,0. Yang membedakan adalah sumbu mayornya sekarang terletak di sumbu Y. Nah, ternyata bentuk persamaannya itu mirip seperti ini. Hanya saja A dan B ini tinggal kita tukar tempat. Jadi nanti X kuadrat per B kuadrat ditambah Y kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Nah, seperti ini ya. Jadi cara mengingatnya adalah kalau kita ketemu dengan elips horizontal, berarti kan sumbu mayornya, sumbu panjangnya itu terletak di sumbu X. Sumbu panjang itu identik dengan A, berarti A ya, yang ada A itu ada di bawahnya X kuadrat ya. Kemudian kalau kita ketemu dengan elips vertikal, berarti sumbu mayornya, sumbu panjangnya itu terletak pada sumbu Y, berarti nanti di bawahnya Y kuadrat ya, itu pasti A kuadrat. Kemudian kalau di bawahnya Y kuadrat itu A kuadrat, otomatis di bawahnya X kuadrat ya B kuadrat. Nah, sama seperti yang ini tadi ya. Kemudian untuk soal nomor 2, sekarang pusat elips di titik P ya, A, B. Nah, titik P, A, B, saya pakai warna biru ya. Jadi di sini koordinatnya bukan 0,0 melainkan A, B. Dan sumbu mayornya sejajar dengan sumbu X, berarti kembali lagi kita ketemu dengan elips horizontal ya, sehingga nanti A kuadrat ya di bawahnya X kuadrat ya, itu penandanya. Tetapi karena di sini pusatnya itu ada di A, B, atau ini supaya tidak rancu dengan A dan B yang ada di sini, ini saya ganti aja ya, berarti ini saya hapus. Nah, titik pusatnya ini saya ganti dengan M, N. Nah, ini M, N. Berarti di sini M, N. Ya. Maka bentuk persamaan elipsnya menjadi X dikurangi M kuadrat per A kuadrat. Ini karena elips horizontal. Ditambah Y dikurangi N kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, ini adalah persamaannya ya. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, sekarang pusat elips di titik P ya, ini saya ganti lagi bukan A, B melainkan M, N, dan sumbu mayornya sejajar dengan sumbu Y. Nah, kalau digambar kira-kira seperti ini. Jadi di sini koordinatnya adalah M, N ya. Nah, sehingga nanti bentuk persamaan elipsnya adalah X dikurangi M kuadrat ya. Ini elips vertikal ya, sumbu mayornya terletak
pada sumbu Y, berarti di bawahnya X kuadrat ini bukan A kuadrat melainkan B kuadrat. Sebentar. Nah, sebentar ya. Nah, sama seperti yang ini tadi. Nih X kuadrat ya per B kuadrat. Kalau di sini X min M kuadrat per B kuadrat ya. Kemudian ditambah dalam kurung Y dikurangi N kuadrat per A kuadrat sama dengan 1 ya. Jadi gitu cara mengingat persamaan elips yang mana yang nanti kita akan gunakan ya. Jadi yang pertama, apakah elipsnya itu vertikal atau horizontal, itu berkaitan dengan peletakan dari A dan B ya. Kemudian yang kedua, di mana pusat elipsnya, apakah di 0,0 berarti ini ya, ataukah di sekian koma sekian berarti yang itu. Nah gitu ya. Oke, nah sekarang kita akan bahas satu persatu secara lebih detail ya. Persamaan elips dengan pusat O 0,0, kemudian sumbu mayornya adalah sumbu Y, atau ini kita kenal dengan nama elips vertikal. Hasil diskusi kalian pada bagian sebelumnya diharapkan memperoleh persamaan elips untuk pusat O 0,0 dan sumbu mayornya adalah sumbu Y adalah sebagai berikut. Nah, yang ini dulu ya. X kuadrat per B kuadrat ditambah Y kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Jadi ingat, sumbu mayor terletak pada sumbu Y ya, berarti nanti A itu kan berkaitan dengan sumbu mayor, itu pasti terletak di bawahnya Y kuadrat. Jadi gitu cara mengingatnya ya. Ini sama seperti yang ini. Nah ini sama persis ya kan. Kemudian bagaimana dengan persamaan yang ada di kiri? Persamaan yang ada di kiri itu kita dapatkan dengan cara mengalihkan persamaan ini dengan A kuadrat kali B kuadrat. Coba perhatikan ya. Jadi ini saya tulis ulang, atau tidak usah ditulis ulang lah ya supaya cepat. Ini tinggal kita kalikan saja dengan A kuadrat kali B kuadrat. Nah ini kalikan dengan A kuadrat kali B kuadrat. Supaya apa? Supaya bentuk pecahannya hilang. Gitu sebenarnya ya nalarnya. Jadi X kuadrat kali A kuadrat kali B kuadrat dibagi dengan B kuadrat ya kan, ditambah Y kuadrat kali A kuadrat kali B kuadrat per A kuadrat sama dengan 1 kali A kuadrat kali B kuadrat ya. Kemudian yang ini B kuadratnya dicoret, yang ini A kuadratnya yang kita coret. Maka nanti kita akan dapatkan X kuadrat kali A kuadrat. Atau ini kita balik aja ya, karena kan A itu konstantanya. Jadi ini A kuadrat kali X kuadrat ditambah B kuadrat kali Y kuadrat sama dengan A kuadrat kali B kuadrat ya. Jadi sekian X kuadrat ditambah sekian Y kuadrat sama dengan sekian. Nah itu adalah persamaan elipsnya, sama persis seperti ini ya. Ini tinggal dibalik aja ini gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Adapun unsur-unsur elips ya dengan pusat di O 0,0 dan sumbu mayornya ada di sumbu Y dengan persamaan seperti ini adalah sebagai berikut ya. Untuk yang A, fokus elips adalah di 0, plus minus C. Nah, dengan C kuadrat sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Kalau ini pasti berlaku pada elips ya. Jadi fokus elips ya, ini gambarnya ada di F1 dan F2. Nah, koordinatnya untuk F1 itu adalah 0, C ya. Jadi sekian ini panjangnya C. Nah, sekian ini panjangnya C. Ini juga C ya panjangnya. Nah, jadi untuk F1 koordinatnya adalah 0, C. Untuk F2 koordinatnya adalah 0, negatif C. Maka di sini ditulis 0, plus minus C. Kemudian untuk nilainya C itu bisa kita cari dengan menggunakan rumus A kuadrat dikurangi B kuadrat. Jadi ingat, A itu adalah setengah kali panjang sumbu mayor. Nah, atau dari sini ke sini itu adalah A. Dari sini ke sini boleh, dari sini ke sini boleh ya. Kemudian kalau B itu adalah setengah kali panjang sumbu minor. Ini adalah panjang sumbu minor ya, berarti B itu dari sini ke sini atau dari sini ke sini. Kemudian untuk yang B,
Pusat elips terletak pada titik pusat koordinat yaitu 0,0. Ini saya pikir sudah sangat jelas ya. Kemudian yang C, puncak elips adalah titik 0, plus minus A ya. Jadi sebenarnya puncak elips itu kan ada di sini, kemudian di situ dan di situ. Nah, yang di sini dengan di sini itu berarti puncak elips pada sumbu mayor gitu ya. Jadi di sini koordinatnya adalah 0, A. Karena sekali lagi dari sini ke sini itu panjangnya A. Kalau untuk A2 ini koordinatnya adalah 0, min A. Ya, atau saya lengkapi aja lah ya supaya enak dipakai belajar. Jadi 0, min A yang di sini adalah 0, A. Untuk F1 tadi ini 0, C, F2 adalah 0, negatif C ya. Kemudian puncak yang terletak di sumbu minor, nah berarti di sini dan di sini ya. Ini koordinatnya adalah min B, 0, yang di sini adalah B, 0 ya. Oke, saya pikir ini jelas. Kemudian yang D, panjang sumbu mayor 2A ya, ini sama, panjang sumbu minor adalah 2B. Yang E juga sama, eksentrisitas ya, ini untuk menentukan kelengkungan dari sebuah elips. Jadi E sama dengan C per A. Kalau C tadi itu adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat min B kuadrat, berarti kalau C itu ya sama dengan akar dari A kuadrat dikurang B kuadrat ya, tinggal dibagi dengan A. Kemudian yang F, persamaan garis direktris ya, ini sama ini. Jadi A kuadrat per C atau min A kuadrat. Nah ini bukan per E ini ya, keliru ini. Jadi mestinya ini min A kuadrat per C. Nah, karena yang namanya garis direktris itu kan ada dua ya. Jadi di atas sama di bawah sini. Satunya plus, satunya minus. Sesimpel itu. Kemudian ada yang disebut sebagai panjang latus rectum. Dari sini ke sini ini panjang latus rectum. Ini ke sini juga panjang latus rectum ya. Rumusnya adalah 2B kuadrat dibagi dengan A. Ya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya, Dek ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan persamaan elips ya, dengan pusat di P, M, N, kemudian sumbu mayornya itu sejajar dengan sumbu X. Jadi sekali lagi ini adalah elips horizontal. Hasil diskusi pada bagian sebelumnya diharapkan kalian memperoleh persamaan elips untuk pusat P, M, N dan sumbu mayornya sejajar dengan sumbu X ya. Ini kurang ini. Saya sisipkan aja. Sumbu mayornya sejajar ya dengan sumbu X adalah sebagai berikut. Nah, coba kita cek. Oke, ini sepertinya keliru ini ya. Jadi ketika kita bicara elips horizontal, nah elips horizontal itu berarti sumbu mayor itu kan sejajar dengan sumbu X. Berarti salah satu cirinya adalah di bawahnya X kuadrat, ya ini kita anggap X kuadrat itu mestinya bukan B kuadrat melainkan A kuadrat ya. Oke, ini mungkin saya coret aja. Ini saya coret ya. Jadi di sini A kuadrat, nah di sini B kuadrat. Nah ini baru benar ya. Kemudian coba kita cek ya, apakah persamaan yang kiri ini benar atau salah. Berarti caranya adalah persamaan ini ruas kiri dan ruas kanan adik-adik kalikan dengan A kuadrat kali B kuadrat ya, supaya bentuk pecahannya hilang. Atau supaya enak dipakai belajar ya, ini saya tulis ulang saja. X min M kuadrat per A kuadrat ditambah Y min N kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Yuk ini kita kalikan dengan A kuadrat kali B kuadrat ya. Nah ini kalikan A kuadrat kali B kuadrat. Maka kita akan dapatkan X min M kuadrat kali A kuadrat kali B kuadrat per A kuadrat ditambah Y min N kuadrat kali A kuadrat kali B kuadrat per B kuadrat sama dengan A kuadrat kali B kuadrat. A kuadratnya dicoret, ini B kuadratnya dicoret. Maka nanti kita akan dapatkan B kuadrat kali X min M kuadrat ditambah A kuadrat kali Y min N kuadrat sama dengan A kuadrat
kali B kuadrat. Nah, ini benar ini ya. Anehnya yang ini persamaannya salah, yang di sini persamaannya benar. Padahal persamaan ini diperoleh dengan cara mengalihkan persamaan yang di kanan ini dengan A kuadrat kali B kuadrat. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi ini adalah persamaan yang sudah benar. Lah yang di kanan ini harus disesuaikan ya. Adapun unsur-unsur elips dengan pusat M, N dan sumbu mayornya adalah sejajar dengan sumbu X ya. Sekali lagi ini harus disisipkan dengan kata-kata ini ya supaya tidak bias maknanya. Jadi sumbu mayor adalah sejajar dengan sumbu X gitu ya. Dengan persamaan yaitu X min M kuadrat ya. Ini sekali lagi kebalik, ini harus dibetulkan, ini A kuadrat ya. Jadi X min M per A kuadrat ditambah Y min N kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 adalah sebagai berikut. Nah ini untuk fokus elips adalah M plus minus C, N. Jadi maksudnya begini, ini adalah fokus elips ya, ini adalah pusatnya elips. Nah, jarak antara pusat ke fokus itu sama dengan C. Jadi dari sini ke sini itu C, dari sini ke sini itu juga C ya. Nah, ini C, ini jaraknya. Ini juga C. Berarti untuk F2 nanti koordinatnya adalah M ya dikurangi dengan C, N. Lalu untuk F1 nanti koordinatnya adalah M ditambah C, N. Ya, makanya di sini dituliskan M plus minus C, N. Kemudian yang B, pusat elips terletak pada titik pusat koordinat yaitu di M, N. Oke, ini saya pikir sudah jelas ya. Lalu yang C, puncak elips adalah titik M plus minus A, N. Ya, jadi kalau kita bicara puncak elips itu ada di sini, di sini, di sini, dan di sini ya. Untuk puncak elips yang ada di sini ya, ini adalah puncak elips pada sumbu mayor ya. Jarak antara pusat ke puncak ini sama dengan A ya, ini juga sama dengan A, ini sumbu mayor. Sehingga untuk koordinatnya A2 itu adalah M dikurangi dengan A, N ya, karena kan arahnya ke kiri. Lah kalau untuk A1 ini koordinatnya adalah M ditambah A, N. Nah, sedangkan puncak yang ada di sumbu minor gitu ya, berarti di sini koordinatnya itu adalah M, N ditambah B. Jadi dari sini ke sini itu kan sama dengan 2B. Ini panjang sumbu minor ya. Berarti ke atas B, ke bawah juga B. Maka yang di atas ini ditambah, lah nanti yang di bawah ini dikurang gitu. Jadi di sini nanti koordinatnya adalah M, N dikurangi dengan B ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, sementara itu untuk unsur-unsur lainnya dapat dilihat pada persamaan elips berpusat pada O 0,0 dan sumbu mayornya ini terletak pada sumbu X ini ya. Nah, ini harus disisipkan lagi nih. Sumbu mayornya terletak pada sumbu X. Oke. Jadi intinya untuk unsur-unsur elips ya, itu ada latus rectum, kemudian ada eksentrisitas, kemudian ada apa lagi? Nah, yang ini ya. Coba sambil kita lihat ini. Ini ada panjang sumbu mayor, sumbu minor, eksentrisitas, persamaan garis direktris, kemudian panjang latus rectum ya. Itu sama semuanya rumusnya. Nah, tidak peduli pusatnya itu ada di mana, kemudian elips horizontal atau elips vertikal ya, itu pasti sama gitu maksudnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang persamaan elips dengan pusat di P, M, N dan sumbu mayornya sejajar dengan sumbu Y. Berarti ini adalah elips vertikal. Pada hasil diskusi bagian sebelumnya, kalian diharapkan memperoleh persamaan elips untuk pusat P, M, N dan sumbu mayornya sejajar dengan sumbu Y ya.
sejajar dengan sumbu Y adalah sebagai berikut. Nah, ini juga keliru ini mestinya ya. Jadi ini bukan A kuadrat, melainkan di sini B kuadrat. Oke, langsung saya coret aja ini. Ini B kuadrat, yang di sini adalah A kuadrat. Nah, ini mungkin tertukar tempat ya dengan yang nomor 3 tadi. Ini mestinya miliknya nomor 3, kalau yang tadi miliknya nomor 4 gitu ya. Coba kita cek atasnya. Nah, atasnya ini kita peroleh dengan cara persamaan ini kita kalikan dengan A kuadrat kali B kuadrat ya. Coba kita langsung aja ini. Jadi A kuadrat kali B kuadrat X min M kuadrat per B kuadrat ditambah A kuadrat kali B kuadrat Y min N kuadrat per A kuadrat sama dengan A kuadrat kali B kuadrat ya. B kuadratnya dicoret, A kuadratnya dicoret. Maka nanti kita akan dapatkan A kuadrat X min M kuadrat. Kemudian ditambah B kuadrat kali Y min N kuadrat sama dengan A kuadrat kali B kuadrat. Nah, ini kalau kita perhatikan persamaan yang atas ini sudah benar ya. Nah, ini aneh nih. Jadi kalau persamaan yang bawah salah, mestinya persamaan yang atas juga ikutan salah. Tapi ternyata persamaan yang atas ini sudah benar. Ini sudah sesuai ya. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjutkan lagi. Adapun unsur-unsur elips dengan pusat M, N dan sumbu mayor ini sejajar ya, bukan adalah. Oke, ini saya coret lagi nih ya. Sumbu mayor sejajar, ini bukan sumbu X ini ya, jadi sejajar dengan sumbu Y. Nah, karena kan kita bicara elips vertikal ya, ini keliru dengan persamaan yaitu X min M kuadrat ya, di sini per B kuadrat, ini per B kuadrat plus Y min N kuadrat per A kuadrat sama dengan 1 adalah sebagai berikut ya. Ini saya tampilkan lagi gambar 1.33. Nah, yang ini ya, saya copy di sini supaya enak. Jadi yang pertama fokus elips adalah M, N plus minus C. Nah, ini fokus yang pertama, ini fokus yang kedua. Sekali lagi jarak antara pusat ke fokus itu sama dengan C. Jadi ke atas C, ke bawah C. Maka yang atas nanti di sini koordinatnya adalah M, N ditambah C. Yang bawah ini koordinatnya adalah M, N dikurangi dengan C. Ya, ini sudah paham mestinya. Kemudian yang B, pusat elips terletak pada, ini bukan titik pusat ya. Jadi pusat elips terletak pada koordinat M, N. Nah, di sini. Ini mestinya juga harusnya sudah paham. Kemudian yang C, puncak elips ya. Berarti puncak elips itu di sini, di sini, di sini, dan di sini. Untuk A1 ya, ini koordinatnya adalah M ya, N ditambah dengan A ya. Kemudian yang bawah ini A2 ya. Koordinatnya adalah M, N dikurangi dengan A. Kemudian yang terletak pada sumbu minor, nah di sini koordinatnya adalah berapa ini? M ya, M dikurangi dengan B, N ya. Karena ini kan panjangnya B, ini B. Yang atas ini panjangnya A, yang bawah juga panjangnya A. Kemudian yang di samping kanan ini berarti M ditambah B, N gitu ya. Tinggal nanti kalau ketemu soal tinggal digambarkan sketsanya saja, itu supaya mempermudah kita ya dalam membayangkan. Sementara itu untuk unsur-unsur yang lain dapat dilihat pada persamaan elips berpusat di O 0,0 dan sumbu mayornya adalah sumbu Y. Oh, ini sumbu X ini ya. Nah, sekali lagi ini keliru. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal 1.21. Tentukan persamaan elips dengan pusat di O 0,0, kemudian fokusnya di 4,0 dan min 4,0, serta panjang sumbu mayornya sama dengan 12. Berarti nanti 2A itu sama dengan 12 ya. Kemudian A sama dengan 6 dari 12 per 2. Atau langsung saja kita cek alternatif penyelesaian.
Jadi ya. Nah, di sini ya. Karena fokus terletak pada titik 4,0 dan min 4,0, maka elips ini sejajar dengan sumbu X. Kita dapat menggunakan persamaan X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Jadi nanti kalau dibayangkan bentuk elipsnya itu kira-kira seperti ini ya, sumbu mayor terletak pada sumbu X. Nah, pada contoh soal sudah diketahui bahwa fokus terletak pada 4,0 dan min 4,0. Berarti ini C,0, di sini min C,0 ya. Sehingga C-nya itu ya sama dengan 4 ini. Gitu. Nah, selain itu diketahui pula bahwa sumbu mayornya adalah 12. Nah, tadi ini sudah kita hitung ya. 2A sama dengan 12, dengan kata lain untuk A-nya sama dengan 6. Nah, ini sudah ketemu A-nya 6 ya. Maka langkah selanjutnya kita akan menghitung B. Nah, ini setelah diperoleh C sama dengan 4 dan A sama dengan 6, maka B kuadrat itu kan sama dengan A kuadrat min C kuadrat. Atau kalau yang kita hafalkan itu adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, sama aja kan? B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi C kuadrat ya. Tinggal dimasukkan di sini angkanya. 6 kuadrat 36 dikurangi 16 itu sama dengan 20 ya. Ini adalah B kuadrat. Nah, tinggal kita masukkan ke persamaan semula ya. Jadi X kuadrat per A kuadrat, tadi A-nya 6 berarti per 36 ditambah Y kuadrat per B kuadrat, tadi B-nya 20 ya. B kuadratnya 20 berarti di sini Y kuadrat per 20 sama dengan 1. Nah, ini jawabannya ya. Oke, kita lanjutkan dengan contoh soal 1.22. Tentukan persamaan elips dengan pusat 1, min 2. Jika salah satu fokusnya adalah 1,1 setengah dan panjang sumbu minornya adalah 1. Nah, kita cek alternatif penyelesaian. Karena fokus pada titik 1,1 setengah, kemudian pusat elips pada 1, min 2, ini perhatikan antara pusat elips dan fokus elips ya, yang bergeser itu adalah ordinatnya. Untuk absisnya tetap ya, berarti kalau pusat elips tuh di sini M, N, berarti nanti fokus elips di sini M, ini bisa N plus C atau N min C. Nah, nanti kita akan tentukan ya. Sehingga elips ini sejajar dengan, nah ini mestinya bukan sumbu X melainkan sejajar dengan sumbu Y. Jadi kalau kita gambarkan sketsanya ya, ini supaya semakin jelas. Ini adalah sumbu X, kemudian ini adalah sumbu Y. Nah, nanti bentuk elipsnya itu seperti ini. Jadi kan pusat elips itu ada di koordinat 1, negatif 2 ya. Misalkan ini X-nya 1, kemudian taruhlah di sini Y-nya sama dengan negatif 2. Nah, ini adalah pusat elips ya, 1, negatif 2. Ini tarik garis ya. Lalu fokus elips salah satunya ada di koordinat 1,1 setengah. Nah, berarti di atas ini kan X-nya 1, kemudian nanti Y-nya sama dengan 1 setengah. Ini tarik garis. Di sini 1 setengah. Oh ya, di sini tadi min 2 ya. Oke, ini adalah F1. Nah, ini fokus elips yang pertama. Koordinatnya adalah 1,1 setengah. Nah, sehingga nanti jarak antara titik pusat ke titik fokus itu kan sama dengan C ya. Berarti di sini C, lah yang ke bawah ini min C kan gitu ya. Sekalian aja nih ya, kita tarik garis ke bawah. Nah, ini adalah fokus yang kedua. Ditarik garis lagi. Nah, jadi ini adalah fokus yang kedua, ini F2 ya. Jarak antara pusat ke fokus itu selalu sama dengan C. Yang atas nanti plus, yang ke bawah nanti minus gitu. Lah yang dikurangi atau yang ditambah ya, itu adalah ordinatnya. Untuk absisnya ini tetap, yaitu sama dengan 1 gitu. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa nanti bentuk elipsnya itu seperti ini. Ya, tidak mungkin sejajar dengan sumbu X, pasti bentuk elipsnya itu sejajar dengan sumbu Y. Ya, paham ya? Nah, sehingga kita dapat menggunakan persamaan X min M kuadrat per B kuadrat plus Y min N kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Jadi sekali lagi, karena
sumbu mayornya itu sejajar dengan sumbu Y, ya, sumbu mayor itu identik dengan A, maka nanti yang ada A kuadratnya itu di bawahnya Y kuadrat, ya, bukan di bawahnya X kuadrat, gitu. Nah, dari contoh soal diketahui bahwa pusat elips pada 1,-2, maka M-nya sama dengan 1, ya, dan N-nya sama dengan -2. Ini sudah jelas nih. Selain itu, fokus terletak pada 1,1,5 yang ini tadi. Maka M-nya sama dengan 1, ya. Lah yang bergeser-geser itu adalah N-nya. Nih, N-nya bergeser ke atas dan ke bawah untuk membentuk fokus F1 dan fokus F2. Sehingga di sini kan rumusnya N plus minus C. Kalau N plus C itu berarti ke atas, kalau N min C itu berarti yang ke bawah, ya. Nah, apabila dikaitkan dengan N sama dengan -2, ya, jadi ini memang N-nya itu sama dengan -2, ya, maka diperoleh bahwa C itu sama dengan plus minus 3,5. Jadi begini maksudnya, N-nya tadi kan -2, ya kan, berarti -2 plus minus C sama dengan 1,5, berarti plus minus C sama dengan 2 plus 1,5, maka plus minus C sama dengan 3,5, gitu, ya. Jadi C nya itu sama dengan plus minus 3,5. Apa maksudnya? Jadi maksudnya adalah kalau ke atas, ya, ini berarti plus 3,5, kalau ke bawah ini berarti minus 3,5. Sesimpel itu. Yang kita butuhkan itu bukan C, melainkan C kuadrat. Nah, kenapa kita butuh C kuadrat? Karena nanti kita akan menghitung A kuadrat, ya kan? Lah berarti C kuadrat itu sama dengan plus minus 3,5 dikuadratkan. Jadi kalau 3,5 kuadrat ya sama dengan 49/4. Kalau min 3,5 kuadrat ini juga sama dengan 49/4, gitu. Selain itu sumbu minor adalah 1. Ini diketahui di soal, ya. Nah, yang ini tadi. Coba kita kembali dulu ke sini. Nah, ini. Panjang sumbu minornya adalah 1, ya. Panjang sumbu minor itu berarti 2B. Nah, 2B sama dengan 1, maka B sama dengan setengah. Ya, panjang sumbu minor itu kalau misalkan ini elipsnya sejajar dengan sumbu X, ya, berarti yang ini, ya, yang pendek. Berarti kalau di sini, nah, karena elipsnya itu sejajar dengan sumbu Y, berarti dari sini ke sini, ya. Oke, ini panjangnya sama dengan 1. Jadi selain itu sumbu minor adalah 1, ya, ini panjangnya, sehingga B sama dengan setengah, ya. Akibatnya ini, ya, A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Ini hukumnya wajib untuk diingat-ingat. Nah, B-nya ada, ya, kemudian C kuadratnya sudah ada, berarti sudah lengkap ini. Untuk B kuadrat berarti kan ini 1/4, ya kan. Kemudian untuk C kuadrat 49/4. Kalau dijumlah hasilnya 50/4. Ya, jadi persamaan elips adalah X min 1 kuadrat nih. X dikurangi M kuadrat dibagi dengan A kuadrat. Dibagi dengan B kuadrat, ya. Berarti dibagi dengan ini mestinya bukan bukan 50/4 ini, ya. Mestinya di sini dibagi dengan 1/4. Nah, ini keliru ini. Coba saya coret aja, ya. Nah, karena kan persamaannya X min M kuadrat per B kuadrat. Nah, padahal B-nya tadi kan sama dengan setengah. Berarti di sini setengah dikuadrat itu 1/4. Kemudian ditambah Y dikurangi N kuadrat, ya. N-nya di sini min 2. Nah, ini juga keliru, ya. Mestinya di sini Y dikurangi 2 kuadrat, ya. Lalu per A kuadrat. Nah, A kuadratnya sama dengan 50/4. Ya, berarti ini dicoret, diganti dengan 50/4, ya. Coba ini saya rapikan. 50/4. Oke. Sama dengan 1. Atau ini kalau kita kita sederhanakan, ya. Di sini mengandung pecahan 1/4. Ini juga mengandung pecahan 1/4, ya. Maka nanti ini kalau kita kalikan dengan 4, ya, atau bukan dikalikan dengan 4, ini X min 1 kuadrat dibagi 1/4 berarti kan X min 1 kuadrat bisa kita kalikan dengan 4, ya. Jadi dibagi 1/4 itu sama dengan dikali 4, ya. Ini keliru ini. Jadi mestinya 4 kali X min 1 kuadrat kemudian ditambah
4/50. Nah ini dibalik juga ya, ini dibalik juga ini. 4/50 kali Y min 2 kuadrat ya, nggak apa-apa, sama dengan 1. Oke, kita lanjutkan dengan contoh soal 1.23. Diketahui persamaan suatu elips yaitu 9x kuadrat plus 4y kuadrat sama dengan 36. Dapatkah kalian menentukan titik pusat elips, titik fokus elips, titik puncak elips, kemudian panjang sumbu mayor, kemudian sumbu minor, panjang latus rectum, panjang directrix, dan nilai eksentrisitas dari elips ya. Ini berarti lengkap ini. Unsur-unsur elips semuanya ditanyakan. Nah, sekarang kita langsung cek alternatif penyelesaiannya. Bentuk persamaan elips 9x kuadrat plus 4y kuadrat sama dengan 36 harus diubah ya, harus dinyatakan dalam bentuk x kuadrat per a kuadrat plus y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Atau atau x kuadrat per b kuadrat ditambah y kuadrat per a kuadrat sama dengan 1 ya, karena kan kita belum tahu apakah elipsnya itu sejajar dengan sumbu x ataukah sejajar dengan sumbu y, apakah elips horizontal ataukah elips vertikal ya. Oke, nah bagaimana cara mengubahnya? Prinsipnya di ruas kanan ini harus menjadi sama dengan 1. Nah padahal ini kan 36, supaya berubah nilainya menjadi sama dengan 1 berarti ya harus dibagi dengan 36. Ruas kanan dibagi 36, maka ruas kiri ini juga harus dibagi dengan 36 ya, sehingga nanti kita akan dapatkan seperti ini. 9x kuadrat per 36 ditambah 4y kuadrat per 36 sama dengan 36 per 36 ya. Berarti 36 per 36 itu 1. Nah, ini sudah sesuai ya dengan tujuan kita. Lalu 9 dan 36 ini bisa dicoret ya, atas dan bawah dibagi 9. 36 dibagi 9 sama dengan 4. Kemudian 4 dengan 36 bisa dicoret, atas bawah dibagi 4, berarti yang bawah ini sama dengan 9. Maka jadilah persamaan elipsnya seperti ini. X kuadrat per 4 ditambah Y kuadrat per 9. Nah artinya apa? Artinya nanti A kuadrat itu sama dengan 9 ya. Ini adalah A kuadrat. Nah, A itu berkaitan dengan sumbu mayor, sumbu panjang ya, berarti nanti yang besar, yang panjang itu menjadi A kuadrat ya. Kemudian 4, nah ini menjadi B kuadrat. Oke, sehingga nanti persamaan yang bersesuaian itu yang bentuknya seperti ini. Nah ini ya, X kuadrat per B kuadrat plus Y kuadrat per A kuadrat sama dengan 1 ya deh ya, sehingga elips 9x kuadrat plus 4y kuadrat sama dengan 36 itu pasti berupa elips vertikal, yang mana elipsnya sejajar dengan sumbu Y ya, sejajar dengan sumbu tegak. Oke, kita lanjutkan. Dari persamaan ini diperoleh bahwa A kuadrat sama dengan 9. Oke, tadi sudah kita singgung. Sehingga panjang sumbu mayor adalah, ini rumusnya, 2 kali A sama dengan 36. Jadi kalau A kuadrat sama dengan 9, berarti kan A itu bisa plus 3, bisa min 3. Tetapi yang kita ambil itu adalah nilai positifnya, karena kita bicara bangun datar gitu ya, tidak mungkin ini A-nya negatif. Sehingga kalau kita masukkan ke sini, 2 kali 3 sama dengan 6. Kemudian B kuadrat sama dengan 4 ya. Berarti B itu sama dengan plus minus 2. Yang kita ambil adalah nilai positifnya. Sehingga panjang sumbu minor adalah 2 kali 2 sama dengan 4. Kemudian kita akan mencari C kuadrat. Nah rumusnya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Atau seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, adik-adik boleh menghafalkan A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Nah kalau ini kan urut ya, lebih enak, lebih ramah dengan ingatan kita. Nah boleh yang dihafalkan yang ini aja. Berarti kalau yang kita butuhkan itu adalah C kuadrat, maka C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat gitu ya. A kuadratnya tadi 9, B kuadratnya 4, 9 dikurang 4 sama dengan 5. Ini adalah C kuadrat ya. Kenapa kita perlu menghitung C?
ya. Kenapa kita perlu menghitung C kuadrat? Karena nanti kalau yang ditanyakan fokus ya, kita bisa menentukan koordinat titik fokusnya itu berapa koma berapa kan gitu ya. Oke, ini kita lanjutkan dulu. Panjang latus rektum ya. Rumusnya adalah 2B kuadrat per A. Ini tinggal dimasukkan ke rumus ini. 2 kali 4 per 9 sama dengan 8 per 9. Lalu eksentrisitas elips ya, rumusnya adalah C per A. Nah, C-nya tadi akar 5, karena kan 5 ini adalah C kuadrat. Ya, berarti kalau C ya akar 5, kemudian A-nya sama dengan 3. Kemudian Y sama dengan min A kuadrat per C. Nah, ini adalah rumus untuk menentukan persamaan garis direktris ya, yaitu min 9 per akar 5. Kemudian ini nilai positifnya 9 per akar 5, maka persamaan direktrisnya adalah X sama dengan, ini bukan X ya, ini mestinya Y. Nah, ini keliru ini. Jadi Y sama dengan min 9 per akar 5 atau Y sama dengan 9 per akar 5. Karena kan ini merupakan elips vertikal. Jadi nanti direktrisnya itu ada di sini dan di sini. Ya, ini adalah garis Y sama dengan sekian. Ini Y sama dengan sekian. Kalau garis X sama dengan sekian, itu yang begini. Ya, oke. Nah, kemudian pusat elips berada pada pusat koordinat ya 0,0. Karena di sini kan mestinya kalau pusatnya ada di sekian koma sekian, mestinya di sini X dikurangi sekian kuadrat. Nah, yang ini tadi. X dikurangi sekian kuadrat ditambah Y dikurangi sekian kuadrat. Berhubung di sini X kuadrat, berarti kan X dikurangi 0 kuadrat ditambah Y dikurangi 0 kuadrat. Nah, artinya pusat elips itu berada di titik O 0,0. Lalu titik fokus berada sejajar dengan sumbu Y. Ya, ini jelas ini. Nah, ini adalah titik fokus, ini titik fokus. Kalau ini adalah titik pusat ya, tepat di tengah-tengah di P, maka ini adalah F1, kemudian yang di sini dah F2. Nah, titik fokus itu sejajar dengan sumbu tegak ya, sumbu Y, sumbu vertikal, yaitu 0, min akar 5 dan 0, akar 5. Jadi dari C ini, C-nya kan akar 5 ya. Kemudian titik puncak sejajar sumbu Y, berarti yang di sini dan yang di sini, itu adalah 0, min 3 dan 0,3 ya. Dari mana? Jadi jarak antara pusat ke puncak itu sama dengan A. Ke atas A, ke bawah juga A. Karena P di sini kan 0,0. Nah, pusatnya itu ada di 0,0. Berarti ketika A-nya itu sama dengan 3, nah maka di sini koordinatnya adalah 0,3. Kemudian ke bawah ini juga sama dengan 3 ya, dari P ke bawah ke puncak bawah sini itu sama dengan 3 jaraknya. Maka koordinat yang ada di bawah sini itu adalah 0,-3 ya. Kemudian titik puncak yang sejajar dengan sumbu X, berarti yang sejajar dengan sumbu minor ya Dek ya. Nah, di sini kemudian ini saya hapus dulu. Titik P itu 0,0 ya. Jadi ini adalah titik puncak yang sejajar dengan sumbu X. Ini yang pertama, kemudian yang kedua di sini. Jarak antara pusat ke titik puncak yang di sini itu sama dengan B ya. Dari sini ke sini juga B ya. Kalau yang ke kiri negatif, yang ke kanan positif gitu. Berarti di sini koordinatnya adalah B, 0 ya. Tadi kan B-nya sama dengan 2 ya. Kita ambil nilai positifnya, berarti 2,0. Kemudian yang di sebelah sini koordinatnya menjadi min 2,0 gitu. Ya, ini sudah lengkap. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan contoh soal 1.24. Tentukan persamaan elips jika titik fokusnya adalah min 2,1 dan 4,1 serta titik puncaknya adalah min 4,1 dan 6,1. Nah, ini kalau adik perhatikan angka satunya ini kan selalu berulang-ulang. Yang mana ini adalah ordinat ya. Jadi Y-nya itu sama dengan 1. Sehingga di sini bisa kita bayangkan bahwa nanti elipsnya itu pasti akan sejajar dengan sumbu X. Jadi sumbu mayornya itu sejajar dengan sumbu X kalau digambar seperti ini. Nah, coba kita buat
titik-titiknya ya. Ini adalah pusatnya elips ya, tepat di tengah-tengah. Kemudian ini adalah titik F1. Yang di sini adalah titik F2. Yang mana titik F1 berarti koordinatnya adalah min 2,1. Ya kan? Kemudian untuk fokus F2 berarti di sini koordinatnya adalah 4,1. Nah, sekalian di sini bisa kita tebak ya, Dek ya. Nanti pusat elips itu ada di koordinat sekian, 1. Nah, lalu untuk puncak yang ada di sebelah kiri dan sebelah kanan ya. Yang sebelah kiri di sini koordinatnya adalah min 4,1. Nah, yang ini ya. Lalu yang di sebelah kanan ini adalah 6,1. Saya tulis di sini ya. 6,1. Berarti fix bahwa elipsnya itu sejajar dengan sumbu X ya, elips horizontal. Oke, coba kita cek alternatif penyelesaian. Karena fokus terletak pada min 2,1 dan 4,1, maka elips sejajar dengan, nah ini keliru ini ya, mestinya sejajar dengan sumbu X, bukan sejajar dengan sumbu Y. Kalau sejajar dengan sumbu Y, maka nanti yang tetap itu adalah X-nya. Nah, jadi kalau kita gambarkan sketsanya ya, untuk elips sejajar dengan sumbu Y, berarti kira-kira kan bentuknya seperti ini. Nah, berarti ini adalah pusat elips, ini adalah F1, yang di sini adalah F2, ya kan? Nah, terlihat bahwa X-nya itu tetap. Nah, yang berubah apanya ini? Yang berubah adalah ordinatnya. Mungkin di sini 1, ini 2, ini 3 gitu kan untuk ordinatnya, tapi X-nya selalu tetap. Ya, misalkan di sini X-nya sama dengan 1 gitu ya. Berarti sekali lagi ini merupakan elips horizontal atau elips yang sejajar dengan sumbu X. Oke, ini saya hapus supaya nggak bingung. Sehingga persamaan elips dapat menggunakan, nah ini anehnya di sini sudah benar ya. Ini adalah persamaan elips yang sejajar dengan sumbu X. Jadi X min M kuadrat per A kuadrat plus Y min N kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita akan mencari M, lalu N, kemudian A dan B ya, berdasarkan data yang diketahui di soal. Oke, kita awali dengan titik pusat elips ya. Titik pusat elips berada di tengah-tengah titik fokus. Ini kan, ini adalah pusat elips berada di tengah-tengah titik fokus. Kalau ini F1, ini F2 ya. Sehingga M, N ini rumusnya ya. Jadi min 2 ditambah 4 tinggal dibagi 2 ya. Hasilnya adalah sama dengan 1. Kemudian untuk ordinatnya ini saya pikir tidak perlu dihitung ya, kita pakai logika saja. Untuk ordinat atau Y-nya itu pasti ya sama dengan 1. Atau kalau mau dihitung juga boleh ya, 1 ditambah 1 dibagi 2 ya. Kenapa dibagi 2? Karena titik pusat ini tepat berada di pertengahan antara F1 dan F2, sehingga M, N-nya sama dengan 1,1. Jadi di sini M-nya sama dengan 1, N-nya juga sama dengan 1 ya. Lalu sebelum mencari nilai A dan B, tentukan terlebih dahulu nilai C ya, yang dapat diperoleh dari jarak dua titik fokus. Nah, karena kita tahu jarak antara pusat ke titik fokus ya, mau fokus yang kiri atau yang kanan, itu jaraknya akan sama dengan C. Nah, berarti kalau jarak antara F1 ke F2, ini saya tulis saja ya, F1 kemudian di sini F2. Nah, maka jarak antara F1 ke F2 itu akan sama dengan 2C. Nah, kalau di sini menggunakan rumus jarak antara dua titik, yaitu titik min 2,1 dan titik 4,1 ya. Rumusnya adalah akar. Nah, X2 dikurangi X1 kuadrat nih, 4 dikurangi negatif 2 kuadrat. Lalu ini mestinya ditambah ya, bukan dikurang, ini plus Y2 ya dikurangi Y1 kuadrat. Berarti plus 1 dikurang 1 kuadrat. Ya, setelah dihitung hasilnya itu sama dengan 6. Coba kita cek. 4 dikurangi negatif 2 berarti kan 4 plus 2 6 ya. 6 kuadrat ditambah 0, 6 kuadrat di akar ya sama dengan 6. Berarti 2C itu sama dengan 6 nih. Karena 2C sama dengan 6, maka ketemulah C sama dengan 3 gitu ya. Kita lanjutkan.
Nah, selanjutnya untuk menentukan nilai B dapat diperoleh dari titik puncak min 4,1 dan 6,1. Nah, ini keliru ya. Jadi min 4,1 dan 6,1 itu adalah puncak yang terletak pada sumbu mayor. Berarti nanti identik dengan 2A ya, panjang sumbu mayor itu sama dengan 2A. Nah, berarti ini untuk menentukan nilai A ya, bukan menentukan nilai B. Ini saya coret aja ini. Jadi untuk menentukan nilai A dapat diperoleh dari titik puncak min 4,1 dan 6,1. Jarak titik puncak ini merupakan sumbu mayor ya, karena elips sejajar dengan sumbu X. Oke, sehingga ini bukan 2B melainkan 2A ya. Jadi 2A. Nah, kembali di sini menggunakan rumus jarak antara dua titik ya. Coba kita cek lagi. Di sini titiknya adalah min 4,1 ya dan 6,1. Berarti kan rumusnya adalah akar 6 dikurangi negatif 4 kuadrat ditambah 1 dikurangi 1 kuadrat. Nah, jadi kan seperti ini 6 ya. Ini 6 dikurangi negatif 4 kuadrat. Nah, ini mestinya plus ya. Plus 1 dikurangi 1 kuadrat. 6 dikurangi negatif 4 itu sama dengan 6 plus 4 ya. Berarti 10 kuadrat. 10 kuadrat ditambah 0 ya sama dengan 10 kuadrat. Nah, akar 10 kuadrat sama dengan 10 ya, berarti 2A itu sama dengan 10. Maka A sama dengan 5 gitu ya. Selanjutnya untuk menentukan nilai B ya, A nya kan sudah ketemu. Kita dapat memperolehnya dari, nah rumus ini juga keliru ini ya. Jadi A sama dengan akar B kuadrat min C kuadrat itu keliru. Mestinya A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat ya. Sehingga B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi dengan C kuadrat. Jadi ini saya tidak bosan-bosan untuk mengulang ya. Persamaan ini harus selalu diingat. Nah, ini A, B, C. Loh, kan enak urut ya. A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Baik. Berarti B kuadrat ya, saya pakai warna merah aja ya supaya konsisten. Nah, B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi C kuadrat. Tadi A nya sama dengan 5. Berarti A kuadrat itu 5 kuadrat 25 ya, dikurangi dengan C kuadrat. Tadi C nya berapa? Oke, C nya sama dengan 3 ya, berarti dikurangi dengan 3 kuadrat. Atau supaya enak gini aja lah ya. Nah, ini 5 kuadrat gitu ya, dikurangi dengan 3 kuadrat. 25 dikurangi 9 sama dengan 16. Nah, ini adalah B kuadrat ya. Ini adalah B kuadrat, berarti B nya itu ya sama dengan 4. Nah, ini sehingga ini bukan A ya, melainkan B, sehingga B nya sama dengan 4. Nah, datanya sekarang sudah lengkap ya. Jadi kan persamaan elips itu adalah X dikurangi dengan M di kuadrat ya. Ini elips horizontal, berarti di sini A kuadrat ditambah Y dikurangi N kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, tinggal dimasukkan aja ini. X dikurangi tadi M nya 1 ya. Ini M nya 1, N nya 1. Ya, M nya 1, N nya 1. Berarti di sini X dikurangi 1 kuadrat per A kuadrat. Nah, tadi A nya sama dengan 5 yang ini. Ya, berarti dibagi 25. Kemudian plus Y dikurangi 1 kuadrat per B kuadrat ya. B nya sama dengan 4, berarti ini per 16 sama dengan 1. Nah, ini adalah persamaan elipsnya ya. Jadi ini kebalik ini. Ini ketukar ya. 16 mestinya diletakkan di bawahnya Y-1 kuadrat. 25 diletakkan di bawahnya X-1 kuadrat. Karena kan elipsnya itu merupakan elips yang sejajar dengan sumbu X. Ya, elips yang memiliki sumbu mayor terletak pada sumbu X. Nah, jadi yang benar itu yang ini.
X min 1 kuadrat per 25 plus Y min 1 kuadrat per 16 sama dengan 1. Oke, di video berikutnya nanti kita akan mencoba untuk mengerjakan latihan soal 1.7. Terima kasih.